Balik lagi bersama aku Leo dan Hana dalam Warta Media Wijaya WMW. Nah, di episode kali ini, yaitu di episode bulan Juli, kita akan banyak membahas mengenai kegiatan Disnatalis dan beberapa kegiatan UKM maupun prestasi dari mahasiswa dan juga dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tapi sebelum kita membahas mengenai episode kali ini, kita akan sedikit kilas balik di episode sebelumnya. Mungkin teman-teman yang sudah nonton di episode sebelumnya udah tahu ya, jadi di episode tersebut kita sudah membahas begitu banyak mengenai program dari MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan di program-program itu kita juga cukup menjelaskan secara detail, bahkan mendatangkan dari pakar-pakar atau PIC masing-masing programnya. Nah, bagi teman-teman yang kepo mengenai informasinya, bisa langsung kunjungi saja di episode sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa, Hana? Disnatalis. Oke. Nah, untuk perayaan Disnatalis tahun ini yang ke-41 kita ada beberapa lomba nih. Kegiatan yang pertama yaitu pembukaan Disnatalis ke-41 dan juga ada acara penyerahan beasiswa dari PT Modulit. Selain itu kita juga dimeriahkan oleh artis tanah air kita yaitu Budi. Wow. Next. Untuk lomba yang pertama yaitu ada lomba permainan tradisional yaitu meliputi dakon, kelereng, balap karung. Terus juga dilanjutkan dengan lomba menggambar untuk tingkat SD. Selanjutnya juga ada lomba kreasi kuliner tradisional yaitu ada lontong balap, rujak cingur. Jadi jajanan pasar juga ada ya, keren sih. Dan kalau nggak salah waktu lomba makanan-makanan tradisional itu yang menilai itu bukan dewan jurinya, bahkan yang menilai itu adalah orang-orang yang mengunjungi. Jadi siapapun yang datang bisa nyoba makanannya dan langsung nilai mana nih yang makanan yang paling enak. Itu juga dihadiri oleh umum ya. Iya, betul. Hanya Civitas Akademik jadi saja. Ya, keren. Lanjut. Nah, yang selanjutnya juga ada fun walk, sangat sehat. Sangat sehat, iya. Itu juga ada door prize loh waktu itu. Menyenangkan banget ya, door prize-nya banyak banget guys. Bahkan yang terbesar itu dapat kulkas, keren sih. Terus yang terakhir ini juga ada lomba fotografi, TikTok dan video kreatif yang dilaksanakan selama bulan Agustus ini. Oke, luar biasa ya. Jadi cukup menyenangkan banget, banyak banget baik itu lomba maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekitaran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan gak kalah menariknya, bahkan kita tuh juga mengundang warga-warga lokal atau umum lah istilahnya untuk join di serangkaian acara Disnatalis kita. Dan selanjutnya nggak hanya Disnatalis aja yang sangat wow, tapi juga kegiatan UKM-UKM-nya nih yang nggak kalah menarik. Dan juga yang satu ini datang dari UKM Mapala yang melaksanakan kegiatan Tim Kawar Dewata Expedition UWKS, dan mereka itu sampai mengunjungi ke Bali nih, jadi kalau nggak salah ke Gunung Agung waktu itu, dan kegiatannya cukup menarik banget ya. Jadi kegiatannya itu nggak cuma wall climbing, enggak, jadi sampai ke Bali, jadi bisa healing juga. Penelitian iya benar. Lanjut juga ada UKM apa lagi ya, Han? Selain itu juga ada di bulan Juli ini juga ada acara dari KSR PMI WKS, jadi mereka mengadakan musyawarah besar dan serah terima jabatan untuk periode 2021 dan 2022. Ini dilaksanakan selama 2 hari di Pacar. Wah, cukup menarik ya. Jadi acaranya itu mungkin teman-teman kira PMI itu membantu donor darah aja di WKS, terus jagain acara-acaranya WK. Mungkin ada yang pingsan dan lain sebagainya. Enggak guys, acaranya itu sampai keluar. Dan juga yang selanjutnya masih dalam rangka Disnatalisnya Universitas Wijaya Kusuma, Fakultas Bahasa dan Sains yang kebetulan sekali sebagai tuan rumah ya pelaksana Disnatalis kali ini mengadakan seminar nasional dan kuliah umum dengan tema Sinergi MBKM dengan Kebudayaan Nasional. Nah, seperti judulnya yaitu seminar nasional dan kuliah umum, jadi kita tidak hanya mengikutsertakan Civitas Akademika Universitas Wijaya Kusuma, tetapi juga mengikutsertakan masyarakat umum. Jadi bahkan anak SMA, SMK siapapun itu bisa join. Jadi tinggal langsung join aja, kita share link Zoom-nya ataupun apanya itulah. Jadi keren banget lah kita ikut sertakan orang-orang yang lain. Kemudian lanjut ada apa lagi, Han? Untuk bulan ini semester 6 juga mengadakan mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata KKN nih, benar-benar. Jadi cukup keren juga karena ya jadi ini seperti yang sebelumnya dibilang ya, KKN bukan yang desa penari dan lain sebagainya, tapi benar-benar kegiatan yang mewajibkan anak-anak dari semester
6 di akhir semester 6 untuk mengikuti KKN ini. Jadi salah satu program wajibnya mahasiswa-mahasiswanya ya. Dan juga ada yang sampai ke Pacitan kalau nggak salah. Jadi cukup jauh dan cukup menyenangkan kok teman-teman. Lanjut juga sebagai informasi tambahan dan penyeru kita pada hari ini. Nah teman-teman, jadi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini dijadikan lokasinya sebagai lokasi syuting dari loka drama Lara Ati. Nah mungkin teman-teman agak asing gitu ya, loka drama apa nih? Nah jadi ini adalah serial dari film yang dibuat oleh Bayu Skak Nihan yang dijadikan ya istilahnya 30 episode untuk ditayangkan di salah satu ini stasiun TV ya nasional yang mungkin dalam waktu dekat akan segera tayang. Jadi teman-teman stay tune aja, mungkin kalian lihat muka kita di sana. Amin. Ya mungkin aja ya, siapa tahu. Oke, next. Biasanya aku mau ngucapin nih selamat untuk mahasiswa yang menerima beasiswa KIPK. Iya. Jadi untuk tahun ini ada 215 orang yang menerima, jadi lumayan banyak ya guys. Banyak banget sih guys. Jadi sebagai informasi, penerima KIP ini kan cukup benefit banget ya. Jadi teman-teman itu akan berkuliah bahkan dibiayai untuk kehidupannya. Nah untuk teman-teman tidak hanya kita ucapkan selamat, tetapi semangat untuk menjalankan kuliahnya selama 4 tahun ke depan. Jalankan dengan serius dan semangat. Lanjut juga datang dari prestasi mahasiswa nih. Sebelum kita bahas soal prestasi dosennya, kita mau bahas prestasi mahasiswa dulu mengenai prestasi serius game. Jadi game ini adalah salah satu game edukasi, jadi pengembangan game edukasi gitu yang sudah berhasil dibuat oleh 2 mahasiswa dari teknik apa Kak Kevin? Teknik informatika ya. Jadi ini keren banget. Dan juga yang kedua ada apa Han? Ada prestasi dari dosen nih. Wah keren dosen juga. FBS kita. Apa tuh? Jadi salah satu dosen kita ini menciptakan yang namanya game pembelajaran, yaitu gamelan. Nah pasti teman-teman agak sedikit bingung, gamelan kan tradisional yang dimainin langsung. Betul. Dan ternyata si bapak yang luar biasa ini berhasil menciptakannya, mengubahnya menjadi game gitu ya. Jadi kayak game gitu loh. Jadi seru banget. Nah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sedikit wawancara ya ke orang-orang hebat ini. Check it out. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Kak Dek, Kak Aldi, dan juga Kak Michael Lee dari Teknik Informatika semester 8. Nah, pasti teman-teman semuanya udah pada kepo kan, kenapa kok bisa ya yang kepilih menjadi mahasiswa berprestasi di bulan ini ada kakak-kakak berdua ini. Nah, langsung aja kita tanya-tanya ini. Oke, mungkin yang pertama kita mau tanya, sebenarnya kakak-kakak ini dinyatakan sebagai mahasiswa berprestasi itu karena apa sih? Membuat apa sih, Kak? Mungkin yang menjawab terlebih dahulu bisa dari Kak Deka. Ya, dari itu mungkin dari kita itu karena kita telah mengikuti MBKM riset itu yang karena dari kurikulum baru Kampus Merdeka yang diselenggarakan sama Universitas Wijaya Kusuma. Ya, seperti itu. Jadi dalam MBKM itu kita dapat kemudahan dalam mengerjakan tugas akhir beserta judul project dalam tugas akhir itu. Oh, jadi sekaligus tugas akhir gitu ya? Betul. Sekaligus ikut program, sekaligus tugas akhirnya di semester 8 gitu. Betul. Kalau boleh tahu Kak Deka buat apa nih? Kalau saya membuat sebuah permainan berdasarkan dari buku tematik sekolah dasar kelas 3. Oke. Jadi diambil terinspirasi dari buku tematiknya anak kelas 3 SD. Betul. Oh, berarti cocok nih karena saya juga anak FBS ya, kelas 3. Enggak kelas 3 juga sih. Jadi SD kelas 1 sampai 6. Jadi keren banget nih ya, bisa terinspirasi dari buku tematik. Oke. Jadi sebelum lanjut pertanyaan disimpan dulu Kak Deka. Itu akan ada di pertanyaan selanjutnya. Langsung aja aku mau alihkan dulu ke Kak Michael. Kalau Kak Michael sendiri buat apa nih? Saya membuat sebuah serius game mengenai pengelolaan tanah menggunakan budget singkal. Game tersebut ya memiliki fungsi yang membuat sebuah serius game tersebut menjadi menyenangkan, yaitu dengan mengimplementasikan multiplayer. Oh, oke. Jadi di sini dari game ini orang-orang itu akan
ngapain? Nggak mungkin mendapatkan edukasi mengenai bertani kah atau bagaimana kah? Pada game ini memfokuskan kepada pengolahan tanah tersebut. Jadi membajak sawahnya dengan menggunakan bajak singkal. Oh, oke. Jadi orang-orang bisa nggak perlu mencoba di tanahnya langsung, tapi dari game ini mereka juga udah bisa riset sendiri gitu ya, dan hasilnya Benar. juga udah bisa lihat di situ. Wah, keren banget. Yang satunya itu gamenya berhubungan dengan pendidikan guru, yang satunya itu berhubungan dengan anak pertanian. Jadi keren-keren nih. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu kok bisa sih sampai memikirkan konsep yang ya kalau dibilang gampang juga nggak gampang, karena dibuat jadi rumit, dan kalau bisa dibilang rumit pun dapat mempermudah orang-orang gitu ya. Nah, gimana nih, kenapa kok sampai kepikiran konsep itu, dan gimana sih konsepnya? Mungkin dari Kak Michael dulu. Konsepnya itu sebenarnya bukan saya yang mengambil, tetapi karena mengikuti MBKM riset. Karena mengikuti MBKM riset tersebut, saya diberikan judul kepada dosen pembimbing dan diarahkan untuk pembuatan game tersebut. Dan konsepnya itu, konsep dalam game ini hanyalah membajak membajak tanah menggunakan bajak singkal, dan fokus dari inti game tersebut adalah menilai seberapa efisiensi pemain bisa membajak sawah tersebut. Oh, jadi dari game ini tuh melihat sejauh mana sih efisiensinya ya? Efisiensinya orang-orang memakai games itu tuh apakah efisien? Jadi mereka juga tahu ya hasilnya kayak gimana ya, membajak sawah dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke Kak Deka. Untuk konsep dan alasannya gimana, Kak? Konsepnya ya hampir sama seperti tadi yang kayak dari Michael Lee, karena saya itu kan mengikuti dari MBKM riset. Nah, konsep ide itu dapat dari dosen pembimbing, lalu untuk pengerjaan dan sebagainya dikerjakan oleh saya mahasiswa dengan arahan oleh dosen pembimbing tersebut. Oke. Terus mungkin bisa dijelaskan, kan tadi udah ada pembukaannya mengenai terinspirasi dari buku tematik siswa kelas 3. Nah, konsepnya seperti apa sih kalau misalnya kita buka game ini, kita akan menemui apa, ngapain gitu? Ya, itu mengusung konsep mengangkat dari tema dari buku tematik kelas 3 SD itu, yang untuk sebenarnya untuk murid-murid SD dari buku tematik. Bentar ya. Buku tematik cukup menarik sih ya. Saya buku tematik itu yang sekarang dipakai. Kalau dulu zamanku belum ada buku tematik sih teman-teman. Jadi tahun ini tahun-tahun ini kurikulumnya cukup semakin menarik. Ada buku tematik dan kali ini malah ada gamesnya. Kalau misalnya buka gamenya itu kita mungkin itu berarti ditujukan untuk anak SD gitu toh, Kak? Iya, betul. Oh, jadi mereka akan belajar dari game. Dengan bermain. Belajar sambil bermain. Dengan pendekatan yang disenangi oleh siswa tersebut. Iya sih. Soalnya kan zaman sekarang, apalagi setelah pandemi, kita belajarnya melalui Zoom. Bahkan sekarang ini juga wawancara melalui Zoom ya. Dan anak-anak itu pasti akan sangat banyak waktu untuk bermain. Nah, kalau bermain-bermain aja kan pasti kurang afdol nih ya, bosen juga. Dan guru juga, bahkan ini idenya nggak dari guru ya, jadi idenya itu datang dari mahasiswa. Jadinya dapat lebih sama kayak tujuannya Michael, juga mengefisiensikan si anak-anak ini. Jadi mereka semakin tertarik bermain, tapi juga nggak kalah menariknya mereka bisa sambil belajar gitu ya, Kak ya? Betul. Oke, mantap semuanya ide-idenya. Ada yang dari membajak sawah sampai membuat anak-anak SD kelas 3 ini bisa belajar sambil bermain. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah idenya ini udah menarik ya. Kita juga udah tahu bahwa kakak-kakak ini mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing dan lain sebagainya melalui program ini sampai akhirnya bisa membuat hasilnya, game itu sendiri. Nah, kita juga kepo nih, Kak. Berapa lama sih waktu untuk membuat game ini? Mungkin bisa dijawab dari Kak Michael Lee. Baik, untuk pemikiran konsep dan analisa kebutuhan datanya itu membutuhkan waktu sekitar seminggu. Kemudian untuk pembuatan gamenya itu perlu waktu 3 hari.
3 hari ya? 3 hari aja? Hmm, Wow, 3 hari 3 aja. hari Untuk ya. pembuatan laporan itu lebih lama. Lebih lama laporannya malahan ya? Ya, Wah, kalau buat laporannya kira-kira berapa tadi kan seminggu pertama, terus kemudian pembuatannya 3 hari doang. Terus laporannya kalau dibilang lebih dari 3 hari berapa tuh? Berapa lama? lebih dari 2 minggu. Soalnya banyak Oh, revisi juga. iya ya. Pasti pas di kumpulin ke dosennya, ini salah salah salah. Ya, Gitu emang susah sih. Walaupun aku belum semester 8 tapi udah kerasa sih ya. Vibes-nya salah salah salah. Oke, jadi ini yang perlu di-highlight yang sangat menarik itu membuatnya hanya butuh waktu 3 hari ya ternyata. hmm, Wow, jadi 3 hari itu apakah tidak tidur? Jadi benar-benar seharian buat, atau ya, benar. ya seperti itu ya? Apa karena ikut Tidak tidur deadline? 3 hari. Deadline, ada deadline-nya? Tidak, Tidak ada ya? tidak ada deadline. Hanya Jadi, menginginkan lebih cepat. oh, keren Kak Michael ini. Saya kasih plus, plok. Oke, thank you Kak Michael. Lanjut ke Kak Deka. Kalau Kak Deka butuh waktu berapa lama nih? Kalau saya sih memerlukan waktu 2 semester ya, karena mengikuti juga MBKM tersebut. Jadi di waktu semester pertama itu fokus untuk merancang bagian permainannya, merancang karakter, merancang Iya. konsep jalannya permainan, cerita dan sebagainya gitu. Lalu di semester 2 juga mulai fokus ke pembuatan permainannya. Jadi Oke, iya. jadi mulai Jadi, implementasi ke permainan lalu diimplementasikan ke anak-anaknya gitu. Oke, berarti ya tadi itu memang bisa cepet ya membuat mungkin game untuk membajak sawah dan lain sebagainya untuk efisiensi penggunaan apa gitu ya. Kalau yang ini membutuhkan 2 semester karena di semester awal itu fokus ke perancangannya, kedua itu adalah pembuatannya ya. Ya, Pembuatannya. Apakah sudah pernah dicoba Kak ke anak SD? kalau untuk anak SD sebenarnya belum dicoba karena mungkin keterbatasan apa alat untuk menggunakan Oke. permainannya. Karena ini Iya, masih sebatas untuk komputer, bukan ke Android. Karena anak-anak kan Oke. lebih condong ke Android sekarang. Android, iya Ah. benar banget. Tapi pasti kan perancangannya itu membutuhkan riset juga ya. Apakah akan Iya. sangat menarik nih buat anak-anak kelas 3 SD? Itu kan termasuk kelas rendah. Jadi kalau di saya itu pasti ada ilmunya, kelas rendah itu nggak bisa kalau misalnya kurang menarik, nggak banyak gambarnya, nggak warna-warni dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga Iya. nggak boleh rumit-rumit banget. Nah, Betul. itu memang rempongnya buat ngurusin anak SD, apalagi buat gamenya. Nah, kalau si Kak Michael ini sudah pernah dicobakah ke mungkin ke anak pertanian ya Kak, atau ke masyarakat umum gitu? Soal yang itu masih belum. Saya ini masih dicoba ke kawan-kawan mahasiswa yang Oke. di bagian teknik saja. Oke. Dan tapi sudah pernah dicoba ya? Sudah. Apakah beneran efisien Kak? Permainan ini dinilai efisien dari penggunaan bahan bakar tersebut. Oke. Penggunaan bahan bakar tersebut itu dinilai dari kecepatan, kedalaman, dan kegemburan. Kegemburan, oke. Jadi ini cukup bagus sekali, apalagi kita juga punya teman-teman dari Fakultas Pertanian ya. Jadi ini akan mungkin bisa sangat membantu banget buat mereka ya. Dan mungkin nanti Kak Michael bisa ya minta tolong dari anak pertanian untuk main-mainin gitu ya. Be aja mereka juga, weh ini bagus banget ini untuk TA aku juga, tugas akhirnya mereka, terus mereka pakai juga dari itu. Oke, jadi keren banget ya. Kita udah cukup tahu mengenai konsep dari permainan-permainan yang Kak Deka dan Kak Michael buat. Kita juga tahu alasan dari pemilihan konsep sampai pembuatannya itu berapa lama. Nah sekarang pertanyaan sebenarnya belum akhir sih, tapi ya lumayan mendekati akhir itu. Kita mau tahu sih manfaat utama dari game yang kakak-kakak buat ini apa? Dari Kak Deka, silakan boleh menjawab terlebih dahulu. Baik. Yang pertama untuk ini ya, untuk SD dan SDN Cemandi yang sebagai tempat lokasi untuk riset, itu diharapkan sebagai solusi baru untuk para guru dalam menyampaikan materi pada buku tematik, serta membantu siswa-siswi sekolah dasar dalam memahami materi pada buku tematik selain penyampaian dari guru. Lalu untuk
saya pengguna sebagai bahan masukan informasi untuk memperhatikan sebuah pembelajaran gitu terhadap anak-anak sekolah dasar. Lalu untuk bagi peneliti yang mungkin tertarik untuk mengembangkan lagi, dapat mengaplikasikan secara nyata ke anak-anak SD. Oke, jadi jelas banget ya Kak Dekan jelasinnya. Ada manfaat buat muridnya, manfaat buat gurunya, manfaat buat pembuatnya, masyarakat umum, sampai penelitian yang mau melanjutkan penelitian ini. Jadi keren banget. Oke, terima kasih Kak Deka. Kita lanjutkan ke Kak Michael. Silakan. Game ini memiliki manfaat yaitu agar dapat mensimulasikan pembajakan tanah dengan risiko kegagalan dan keberhasilan yang dapat diulang. Karena masih banyak orang yang masih tidak mengetahui bagaimana cara meningkatkan efisiensi pembajakan. Oke. Cukup menarik banget ya, karena dari pembajakan itu kalau misalnya kita coba di tanah langsung, kalau misalnya gagal kita itu akan sulit gitu loh mulangnya, harus nunggu tanahnya gimana lagi lah, nunggu musim yang bagus lagi sampai bisa gembur lagi. Jadi cukup keren lah ini manfaat-manfaatnya ya. Jadi ada yang memang bermanfaatnya itu dibacakan semua. Jadi manfaatnya itu sudah ditentukan untuk siapa aja, dan juga ada yang manfaatnya itu kita tidak perlu melakukan langsung di tanahnya, tapi kita bisa lakukan di game ini yang dimana bisa diulangi lagi, diulang dari awal lagi. Jadi ketika gagal kita bisa coba lagi, kalau berhasil kita tahu nih seefisien apa keberhasilannya kalau kita implementasikan di tanah. Keren-keren. Oke, sebagai penutup pertanyaan ini saya tujukan ke Kak Michael, mungkin bisa dijelaskan. Yang tadi Kak Deka sudah sempat di awal-awal bilang kalau ini adalah salah satu program dari MBKM. Tapi kan kita juga bingung, emang ada nih programnya MBKM yang sampai bikin-bikin game gitu, kok keren banget. Nah, mungkin Kak Michael bisa bantu jelaskan. Ini untuk MBKM ini merupakan kurikulum baru. Dalam MBKM tersebut memiliki banyak pilihan. Salah satunya ada magang dan riset. Bagian riset ini untuk tiap dosen itu berbeda-beda. Contohnya untuk dosen BCD ya, itu lebih ke arah gambar. Bagaimana cara menentukan sel darah merah dan sel darah putih melalui sebuah gambar. Tetapi ada juga riset mengenai game, yaitu dengan Dr. Anang Kukuh. Nah, dalam hal itu pembuatan game, dalam hal ini membuat sebuah serius game yang dapat membantu masyarakat, dan juga atau riset tersebut bisa dibawa untuk menjadi tugas akhir tersebut. Oke, jadi cukup dari penjelasannya itu sangat cukup menjelaskan banget dan memberikan gambaran betapa bermanfaatnya ya dari series game ini. Jadi untuk kakak-kakak sendiri itu bisa sebagai tugas akhir di semester 8. Jadi cukup keren sekali bisa bikin game, dan juga bagi masyarakat umum itu juga dapat dipermudah dengan adanya game-game ini, karena kita tahu bahwa kita ini hidup beriringan gitu ya, bersamaan dengan kemajuan teknologi. Jadi kalau kita tidak bisa membuat ide-ide inovatif yang mempermudah hidup kita ya di tengah masyarakat dan keberlangsungan hidup kita, pasti kan juga susah ya. Jadi keren banget nih ide-idenya. Sebelumnya kita mengakhiri, aku mau ucapkan terima kasih banyak dulu ke Kak Deka dan juga Kak Michael. Luar biasa banget ya, bukan interview, wawancaranya sore hari ini, karena memberikan inspirasi juga untuk teman-teman mahasiswa, utamanya mahasiswa di Universitas Wijayakusuma. Kalau kalian memang tertarik ya di game, itu kalian juga bisa membuat game kalian sendiri yang juga menjadi manfaat untuk banyak orang, dan juga bisa menjadi tugas akhir juga ya Kak ya. Iya, cukup keren nih. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Deka, Kak Michael. Semoga prestasinya bisa semakin berkembang lagi. Nggak perlu juga nggak melulu di universitas, tapi ketika juga dalam pekerjaan semoga bisa jauh lebih bermanfaat. Tetap semangat ya kakak-kakak. Thank you. Aku kembaliin ke Hana dan Leo. Gimana? Seru banget kan kegiatan kita selama bulan Juli ini? Ya. Oke, untuk episode kali ini kita sekian dulu sampai di sini. Untuk selanjutnya kalian tetap stay tune ya di episode WMW selanjutnya. Oke? Dadah.
guys. Thank you.